Untuk mempelajari menu Bill Payment, Anda dapat memilih menu Help pada sidebar, lalu klik Tutorial dan ketik Bill Payment pada kolom Search. Untuk mempelajari menu Tax and Duty Payment, Anda dapat memilih menu Help pada sidebar, lalu klik Tutorial dan ketik Tax and Duty Payment pada kolom Search. Untuk mempelajari menu report seperti Statement Report dan Transaction Report, Anda dapat memilih menu report atau menu help pada sidebar, lalu klik tutorial dan ketik report pada kolom search. Berikut adalah cara untuk quick troubleshooting yang dilakukan melalui user admin. Kendala yang sering terjadi adalah terkait dengan user ID transaksi dan token transaksi. Apabila Anda mengalami masalah pada user ID transaksi, Anda bisa memilih menu users pada sidebar, lalu klik manage. Pada menu ini akan terlihat jenis-jenis cara penyelesaian trouble yang dihadapi. Sebagai contoh, apabila user ID transaksi maker lupa password login, silakan pilih reset password. Secara otomatis, Kopra akan mengirimkan password baru ke email maker yang terdaftar. Apabila user ID transaksi mengalami still login, silakan pilih Unlock Session. Apabila Anda ingin menghapus salah satu user ID, silakan pilih Delete User. Selanjutnya, apabila Anda mengalami kendala pada token seperti Authentication Device is Locked atau lupa PIN token, Anda bisa melakukan unlock dan reset PIN token. Pilih menu Account Center, pilih Maintenance, lalu pilih kendala yang dihadapi, Unlock Token atau Reset Password Token. Selanjutnya, Anda dapat mengisi Corporate User ID menggunakan User ID Mobile Token atau Hard Token. Selanjutnya, silakan mengisi nomor token. Setelah semua terisi, silakan klik Verify sebagai pernyataan bahwa data yang terisi sudah benar. Setelah itu, klik Checklist pada Customer Declaration dan terakhir klik Submit. Apabila Anda mengalami kendala, pada halaman login, Anda dapat mengklik menu Contact Us, lalu scroll ke bawah. Anda dapat memilih layanan pengaduan melalui email kopra@bankmandiri.co.id atau layanan call helpdesk ke 14.000. Ada hal lagi yang perlu saya informasikan nih Mbak. Sebenarnya lebih ke quick troubleshooting sih. Jadi ketika memang terjadi kendala-kendala tertentu, itu bisa dilakukan dari user admin. Mungkin saya coba bukakan lagi ya. Kalau misalkan menggunakan user admin. Oke. Penting juga tuh ya troubleshooting gitu ya Betul, Mas. karena bisa Kadang-kadang jadi kan mungkin ada apa ya, biasanya sih misalkan kalau kelamaan gitu didiemin kali ya itu. Iya bisa. Kalau itu biasanya akan muncul pop-up yang namanya user still login. Seperti itu bisa. Sebenarnya bisa ditunggu selama 15 menit. Hanya saja kalau ada transaksi urgent kan, maka harus menunggu 15 menit ya Mbak. Jadi kalau seperti itu bisa di rilis dari user admin. Bisa ya, itu. berarti admin juga ada menu-menu untuk seperti itunya ya? Iya betul Mbak. Oke. Nah ini adalah tampilan user admin ketika nanti Mbak sudah selesai ya. Setelah selesai di approve. Nah ini saya contohkan ya untuk quick troubleshootingnya. Jadi kalau misalkan Mbak coba search nama user ID-nya, bisa jadi ada yang kena still login. Bisa jadi kalau salah password 3 kali itu ke lock. Iya. Itu juga mungkin terjadi dan itu bisa diselesaikan dari user admin seperti gitu, ini. oke. Caranya tinggal masuk ke menu user, terus di search saja user ID-nya atau namanya juga bisa. Nah nanti tinggal di di buttonnya dipilih, lalu diklik manage. Ketika kita klik manage, nah ini ada beberapa fungsi. Bisa di deactivate, bisa di unlock session, reset password, seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi ke lock gitu ya, bisa di unlock. Berarti tadi masuknya ke admin dan ke menu users ya? Betul, seperti itu. Begitu juga kalau misalkan ternyata ada user maker atau user approver yang ternyata lupa password nih. Nah itu bisa di reset password. Ketika kita klik reset password, itu perlu di approve terlebih dahulu oleh admin approver. Nanti si user maker atau user approver transaksional tersebut, dia akan terima email berisi password lagi. Seperti itu.
Itu quick troubleshooting yang pertama ya, terkait user. Satunya lagi yang perlu saya informasikan juga terkait token. Jadi token itu ada kemungkinan kalau ke-lock juga, Mbak. Kalau gimana tuh? Ya misalkan ternyata salah PIN, salah input PIN tokennya. Oh, itu ada berapa kalinya nggak, Mas? Itu 3 kali. Jadi kalau 3 kali salah, dia akan ke-lock seperti itu. Ataupun misalkan selain salah PIN, bisa jadi ketika mau melakukan approve transaksi, tokennya nggak sesuai nih. Ada 2 approver yang meng-approve A tapi pakai token Nggak pas ya. Oke. Atau bisa jadi ketika scan QR kan ada response code tuh ya, Mbak. Response code-nya misalkan salah tulis juga nih. Itu bisa jadi ke-lock juga nanti seperti itu. Nah, cara unlock-nya mungkin ini sambil aku informasikan juga ya, Mbak. Kalau di Kopra sebelumnya fitur ini belum ada, ini memang baru. Jadi kalau sebelumnya itu ketika token ke-lock perlu di-unlock token itu harus menggunakan formulir. Gitu. Tapi sekarang ini bisa dilakukan dari user admin seperti itu. Caranya tinggal diklik user adminnya di kanan atas, dipilih account center. Nah, diklik button maintenance. Ketika diklik button maintenance seperti ini, diklik yang unlock or reset password token seperti ini. Jadi ketika kita klik, nah, tinggal diinputkan saja company ID beserta serial number token. Jadi di handphone itu ada serial number tokennya, Mbak. Diinputkan saja kalau memang ke-lock. Seperti itu. Dulu yang kayak gini harus pakai formulir? Iya, harus pakai formulir. Jadi kalau Terus misalkan aku ke-lock, kasih ke Mas Gani gitu Betul. untuk diproses. Iya. Berarti sekarang udah gampang banget ya? betul. Kalau sebelumnya menggunakan form, kan bisa jadi takutnya di saat itu lagi ada transaksi yang urgent ya, Mbak ya. Kalau misalnya lagi Begitu. ada yang urgent harus di-approve gitu ya? Iya, kalau sekarang itu bisa kita lakukan unlock di user admin. Udah seperti gampang itu. ya? Oke.